Kerja paksa di era penjajahan Jepang yang biasa disebut dengan Romusa adalah termasuk buah tangan kebijakan Presiden Soekarno. Para pekerja tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan politik terkait kesepakatan dengan Kaisar Jepang Tennohika untuk mempercepat dan mendukung proses kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wutah Jawa Barat, dan Kragen Jawa Tengah. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Kerja, kerja, kerja. Tenang rakyatku, kami dari pihak Jepang datang ke sini untuk menyelamatkan dan melindungi kalian semua. Setelah merebut kekuasaan dari pihak Belanda di 3 tempat di Pulau Jawa dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang melindungi mereka, serangan Jepang kepada Belanda berlanjut ke daerah lain, salah satunya adalah Bandung. Pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang menyerang daerah Bandung dari arah utara. Ketika saat digempur oleh Jepang, tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang. Hingga pada tanggal 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan kekuasaan, tetapi Jenderal Imamura menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Maksud kedatangan saya ke sini ialah meminta penyerahan kekuasaan dari Jepang untuk pihak Belanda. Baiklah, akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Pihak Belanda harus menyerahkan semua pasukan serikat di Jawa. Tidak, saya tidak setuju dengan persyaratan itu. Terserah kamu, jika Belanda tidak mau memenuhi persyaratan itu, tidak ada jalan lain daripada meneruskan pertempuran. Bandung akan kami hujani bom oleh kapal-kapal terbang. Walaupun begitu, saya masih memberikan kesempatan terakhir untuk mempertimbangkan kembali persyaratan itu. Baiklah kalau begitu, kami menyetujui persyaratan itu. Kami pihak Belanda mengaku kalah dan akan memberikan serah terima kekuasaan pangkalan udara, Kelijati, serta penyerahan total. Terima kasih. Menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir penjajahan Belanda dan dimulainya era baru di mana bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia serta mengumandangkan propaganda gerakan 3A pada tanggal 29 April 1942. Kami akan mengikuti Perang Pasifik dan jika kami menang, maka kalian akan mendapatkan kemerdekaan. Dan kami berjanji untuk menciptakan kemakmuran bersama untuk kalian. Oleh karena itu, saya minta pada kalian untuk memberikan semangat serta tenaga kalian agar kami dapat mencapai kemenangan dalam peperangan ini. Semua alasan itu belum cukup untuk kami. Kami sudah membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan Belanda. Kami juga akan memberikan kemudahan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Kalian boleh menggunakan bahasa Indonesia dan memutar lagu kebangsaan kalian bersama dengan lagu kebangsaan Jepang. Baiklah, kalau begitu kami percaya. Lalu organisasi apa yang kalian maksud dengan gerakan 3A? Dan apa tujuannya? Organisasi ini akan membuat kalian menuju kepada kemerdekaan. Kami akan mengutamakan kepentingan kalian. Maka dari itu, ajaklah semua orang untuk mengikuti organisasi ini. Baiklah, kami setuju untuk bergabung. Bung Karno yang telah termakan iming-iming Jepang kemudian berpidato mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi Romusa. Bung Karno menghimpun hampir kurang lebih 300.000 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk bekerja membangun jalan dan menjadi penambang. Tak main-main, Bung Karno pun ikut menjadi Romusa dengan mengenakan pita yang bernomor 970. Wahai saudara-saudaraku, apa kalian semua ingin merdeka? Jika saudara-saudara semua ingin merdeka, mari kita bantu Jepang untuk memenangkan Perang Pasifik. Mari kita bergabung menjadi Romusa dan kita bantu Jepang demi kemerdekaan kita. Ayo, ayo! Sudah lama kita dijajah oleh Belanda. Inilah saatnya kita bangkit untuk merdeka. Merdeka! Merdeka! Setelah mendengarkan pidato Soekarno, kurang lebih 300.000 rakyat Indonesia bergabung menjadi Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk diperbudak, bekerja paksa, membangun jalan dan fasilitas untuk Jepang. Setelah merebut hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romusa. Penindasan kejam ini bahkan
bahkan lebih kejam daripada Belanda. Jangan malas dasar kau bodoh. Ayo kerja, dasar bangsa pemalas. Pantas saja kalian bodoh. Jangan sakiti dia. Pergi kau bocah ingusan, bawa pergi dia. Tolong. Diam kau. Cepat selesaikan ini atau kau tidak akan makan hari ini. Dasar kau rakyat jelata. Makanan macam apa ini? Sangat tidak enak. Siapa yang mengizinkan kamu makan? Tapi Tuan, kami sudah tidak makan selama 2 hari dan terus bekerja siang dan malam. Siapa yang peduli? Gitulah kekejaman para tentara Jepang menyiksa para Romusa seperti binatang hingga mati. Dan kesalahan Soekarno yang turut menjerumuskan rakyat menjadi Romusa. Soekarno sangat menyesal karena kesalahan tersebut, dan penyesalan tersebut dibawa hingga ia meninggal.